the pain. In the storm we find a light. Garuda takes me to. Melihat gebrakan besar-besaran di awal tahun 2025 yang dilakukan oleh PSSI dengan memecat Sinteyong dan menggantikannya dengan 3 pelatih asal Belanda, ditambah lagi dengan 3 pemain grade A baru yang sudah disiapkan, tentu membuat Bahrain makin pusing 7 keliling. Mereka nggak tahu lagi cara gimana bisa kalahkan Indonesia di leg kedua di GBK bulan Maret nanti. Tentu dengan masuknya 3 pelatih asal Belanda serta 3 pemain baru grade A akan membuat permainan timnas jauh berbeda. Strategi akan digunakan juga beda dengan strategi yang dimainkan oleh Coach Shin. Kemungkinan Indonesia akan bermain full menyerang dan sesuai target Indonesia akan amankan 9 poin dari 4 laga sisa yang dimiliki. Lantas seperti apa? Mari kita ulas selengkapnya. Through the fire, through the storm, our bond can never be torn. Heartbeats echoing the breeze. Garuda, fly with me, please. Garuda belongs to me. Soaring wild and feeling free. In the night and in the day. Together we won't lose our way. Bulan Maret 2025 akan menjadi momen krusial bagi timnas Indonesia. Dalam laga lanjutan round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, pasalnya dengan 4 laga sisa, tiap laga bakal jadi sangat menentukan. Apakah Indonesia bakal lolos ke Piala Dunia 2026 langsung? Harus melalui round 4? Atau justru gagal lolos dan tersingkir dari round 3 ini? Saat ini sendiri, timnas tengah menempati posisi 3 di klasmen grup C, dengan catatan 6 poin sama dengan Arab. Bahrain dan Cina di posisi 4, 5, dan 6. Di mana artinya untuk bisa melangkah ke Piala Dunia langsung lewat round 3, Indonesia minimal memenangkan 3 dari 4 laga sisa yang dihadapi. So, sekali lagi, tiap laga sisa di round 4 ini akan begitu krusial, bukan hanya untuk Indonesia, tapi untuk semua tim di grup C. You and me, we fight the pain. In the storm we find a light. Garuda takes me to new heights. Garuda belongs to me. Soaring wild and feeling free. In the night and in the. Sementara itu, timnas Indonesia sendiri akan menghadapi 2 lawan berat, yakni Australia dan Bahrain di bulan Maret mendatang. Sebelum di bulan Juli, 2 laga terakhir akan dimainkan menghadapi Cina dan juga Jepang. Meskipun tantangan besar menanti, terutama laga tandang melawan Australia, perubahan besar di tubuh timnas Indonesia diprediksi bisa memberikan kejutan. Memang ini adalah perubahan yang beresiko tinggi, karena bisa saja berdampak negatif. Tapi di sisi lain, kita juga harus jujur katakan bahwa kehadiran Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala didampingi Alex Pastoor dan Denny Lansat sebagai asistennya bisa memberikan warna baru di tubuh timnas Indonesia yang membuat kita sulit diprediksi. Garuda belongs to me. Soaring wild and feeling free. In the night and in the day. Together we. Indonesia tambah 3 amunisi baru sempurnakan strategi. Menurut laporan terbaru dari Pak Menteri Pemuda dan Olahraga, kalau sekarang ini mereka sedang memproses 3 pemain baru untuk bisa main di bulan Maret mendatang. Dan 3 pemain itu adalah Ole Roumanie, Jero Ridderwood, dan juga Michel Becker. Ya, ketiga pemain grade A itu diprediksi akan menyempurnakan skuad timnas Indonesia, serta mempermudah Patrick Kluivert serta Alex Pastoor dan Denny Lansat untuk meracik strategi. Karena jika melihat kedalaman skuad Indonesia saat ini sudah sangat oke, dan laga versus Australia dan Bahrain adalah laga hidup dan mati. Karena jika berhasil amankan 6 poin, tentu mereka akan semakin percaya diri saat bermain di bulan Juli mendatang. Tinggal amankan 3 poin saat melawan Cina, maka Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. In the night and in the day. Together we won't lose our way. Jepang, gara-gara Indonesia, persaingan grup C makin menarik.
Sementara itu, meskipun sampai sejauh ini masih banyak yang meragukan keputusan PSSI, tapi menurut Haji Memoriasu, apapun keputusan federasi pasti sudah dipertimbangkan dengan matang. Apalagi jika melihat track record dari seorang Erick Thohir, nggak mungkin beliau ngambil keputusan tanpa mempertimbangkan ini itu. Menurutnya, Pak Erick dinilai sangat memikirkan soal jangka panjang. Dan perihal naturalisasi, Haji Memoriasu menyebut, jika langkah tersebut memang sangat positif dan harus terus dikembangkan. Sebab dengan begitu, kans Indonesia tampil di Piala Dunia dari edisi ke edisi pastilah kian besar. Jika federasi dan pemerintah terus melakukan naturalisasi pemain berkualitas, saya rasa kans lolos ke Piala Dunia akan lebih besar di masa depan, ucap Moriyasu dikutip dari Football Channel. Lebih lanjut dikutip dari Nikkei Asia, segala hal dilakukan oleh PSSI, termasuk penunjukan Kluivert serta program naturalisasi yang terus dilakukan, membuat dirinya yakin Indonesia akan lolos bahkan sebagai runner-up dari grup C. Tentu sebagai pelatih yang berpengalaman, pasti segala prediksi yang ia ucapkan keluar dari naluri murni seorang pelatih yang bisa melihat potensi tim yang sedang berkembang. Dan Indonesia dianggapnya benar-benar memiliki progres mumpuni. Ditambah nantinya pemain-pemain baru yang sedang diusahakan PSSI membuat ia percaya Indonesia akan jadi tim yang lebih menarik untuk dihadapi. Sebab secara komposisi dari lini ke lini, materi pemain Indonesia sudah sangat mendekati level timnas Jepang. Hanya saja, menurut pelatih 56 tahun tersebut, penguatan chemistry adalah hal utama yang mesti segera ditingkatkan. Kalau itu sudah terjadi, ia percaya Indonesia sangat punya peluang buat maju jauh. Garuda belongs to me. Soaring wild and feeling free in the night and in Bahrain dan Australia makin was-was. Di bulan Maret nanti paling tidak akan ada 2 pertandingan yang timnas mainkan. Pertama adalah laga kontra Australia. Pertandingan itu akan berlangsung pada 20 Maret 2025 di Stadion Sepak Bola Sydney, New South Wales, Australia. Hasil pertandingan ini akan sangat mempengaruhi posisi kedua tim di klasemen grup C. Kemenangan akan memperbesar peluang untuk lolos ke putaran selanjutnya. Sementara kekalahan dapat mempersulit langkah ke Piala Dunia. Dan bagi Indonesia, kemenangan atas Australia akan menjadi dorongan moral yang signifikan, terutama setelah perubahan di jajaran pelatih dan penambahan pemain baru. Di pertemuan terakhir kontra Australia sendiri, saat itu kita hanya bermain imbang 0-0 di GBK. Dan kalau boleh jujur, secara kualitas saat itu kita masih kalah. Kita terus diserang, ditekan, meski untungnya lini bertahan bermain baik yang membuat skor tanpa gol menutup pertandingan tersebut. Main di Australia akan benar-benar jadi tantangan yang rumit. Namun, kabar baik bagi Indonesia datang dari kondisi skuad mereka saat ini. Kabarnya, beberapa pemain kunci Australia mengalami cedera, seperti Harry Sutar yang mengalami cedera ruptur tendon Achilles yang memaksanya absen hingga 12 bulan. Alessandro Sircati yang mengalami cedera ligamen saat bermain untuk Parma di Liga Italia. Cedera ini membuatnya absen selama musim 2024-2025, sehingga tidak bisa tampil saat Australia menjamu Indonesia. Dan terbaru ada juga Kusini Yengi, striker Australia, mengalami cedera lutut usai laga melawan Bahrain dan saat ini masih dalam proses pemulihan. Ia belum kembali bermain untuk Portsmouth, klubnya di kasta kedua Liga Inggris, sehingga diragukan tampil melawan Indonesia. So, absennya ketiga pemain kunci timnas Australia ini bisa menjadi tantangan bagi pelatih Tony Popovich dalam menyusun strategi dan komposisi tim menghadapi Indonesia. Kendati demikian, Australia memiliki kedalaman skuad yang mumpuni untuk tetap memberikan perlawanan sengit. Setelah menghadapi Australia, timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain yang dijadwalkan pada 25 Maret 2025 di Indonesia. Secara momentum, saat ini timnas Bahrain tengah menunjukkan performa yang impresif dalam beberapa waktu terakhir. Di bawah asuhan pelatih Dragan Talajic, mereka berhasil meraih gelar juara di ajang Piala Teluk 2024, termasuk kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 3-2. Meski demikian, dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, Bahrain menghadapi beberapa tantangan, mereka belum meraih kemenangan di kandang sendiri. Namun, pelatih Talajic menegaskan bahwa timnya tidak merasa tertekan dan tetap fokus untuk meraih hasil positif di pertandingan selanjutnya. So,
So, laga kontra Bahrain juga akan jadi laga yang sangat menarik. Bahrain menunjukkan perkembangan yang gak bisa dianggap remeh, teman-teman. Tim ini cenderung bermain pragmatis, mengandalkan kekuatan fisik, dan trik-trik yang sering memancing emosi lawan. Dan ini bisa jadi ancaman bagi timnas jika tidak hati-hati. Sama seperti laga kontra Australia, laga ini juga sangat penting, di mana 3 poin jadi target tim Garuda. Dan masuknya sejumlah pemain dan pelatih baru membuat kedua tim makin mewaspadai kejutan dari timnas Indonesia. Dan terlepas dari apapun hasilnya nanti, kita tetap doakan yang terbaik buat kemajuan sepak bola Indonesia. Jikapun belum bisa lolos, kita masih punya asa untuk buktikan di Piala Asia 2027 dan lalu bisa lolos ke Piala Dunia berikutnya, yakni tahun 2034. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.